Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Mohon maaf update-nya lambat karena admin menyesuaikan nama-nama yang sudah ada di bumi dan di Galaksi Bima Sakti. Bab 1956. Suara tersedak Astrid mengingatkan semua orang di sekitar. Ini benar-benar favorit yang paling disukai oleh Royal Galaksinya. Selamat datang di rumah putri kecilku, kata Nimbus sambil tersenyum. Kembalilah kembali, kembalilah. Gamora, sang kaisar, menyeka mata merah ke samping. Meskipun Wilfred tidak berbicara, tetapi dari ekspresinya, dapat dilihat bahwa dia juga sangat bahagia. Pada saat ini, keempat aula berdiri di belakang Nimbus dan orang-orang yang mengenakan baju besi berat berlutut dan berteriak keras, kami dan yang lainnya menyambut Royal Yang Mulia Nine Princess Home. Kami dan yang lainnya menyambut tertinggi kaisarnya dari Putri 19 Irumah. Ada banyak suara di sekitar, terdengar di langit, dan tidak bisa bubar untuk waktu yang lama. Di gedung di atas kura-kura raksasa. Mendengarkan suara yang memekakkan telinga di luar, Nova tertawa, sepertinya Astrid cukup populer di sini. Guru tidak tahu, Astrid adalah satu-satunya putri kaisar galaksi Bima Sakti Nimbus, dan yang mulia royal dari putri kekaisaran ke-19. Dari saat ia dilahirkan, ia ditakdirkan untuk mengumpulkan ribuan hewan peliharaan. Mia ada di samping penjelasan. Di sini dia dan Astrid tumbuh di galaksi Bima Sakti. Secara alami, hanya dia yang tahu identitas dan status Astrid di Kekaisaran Bima Sakti. Oh, Kaisar Galaksi Bima Sakti Nimbus. Bukankah gangster itu bahkan di dunia abadi? Alam abadi setengah langkah berani mengklaim sebagai kaisar hebat. Apakah kamu tidak takut untuk keluar dan ditertawakan pada gigi besar? Kembali ke Tuan, Kaisar Galaksi Bima Sakti tidak diproklamirkan oleh Nimbus, karena dia adalah pemilik Kekaisaran Bima Sakti dan orang terkuat di Galaksi Bima Sakti, jadi semua orang memanggilnya Kaisar Galaksi Bima Sakti, tetapi ini sebelum Tuan Muda melakukannya tidak datang ke Galaksi Bima Sakti. Ini masalahnya. Lagi pula, Galaksi Bima Sakti hanyalah peradaban tingkat rendah dan jarang menghubungi dunia luar. Oklusi berita juga normal. Siapa yang berani mengklaim sebagai kaisar? Bukankah itu menemukan kematian? Celeste mengikuti. Begitulah adanya. Setiap kali satu kata kaisar, bukan karena semua orang bisa menanggung judul ini. Nova mengangguk dan setuju. Ada sejumlah kecil literatur kuno di Starvoid Realm, yang telah dicatat setelah orang-orang kudus. Meskipun tidak jelas, tetapi kata kaisar adalah kata yang dilarang, yang merupakan keberadaan semua jiwa. Jika David ada di sini, dia pasti akan tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia sudah mencapai kaisar. Apakah itu kekuatan fisik atau mental, itu adalah tingkat pertama kaisar. Itu adalah kaisar nyata yang nyata dan nyata. Bahkan kaisar terlemah, itu juga seorang kaisar, tidak sebanding dengan para dewa. Terima kasih atas sambutannya, terima kasih. Astrid membungkuk ke lingkungan. Oke, ayo kembali. Keluarga kita masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Nimbus mengeluarkan pesanan. Ya, kaisar. Semua orang menjawab dengan hormat. Kemudian adegan itu mulai mengungsi secara tertib. Kapal perang menyerang yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan menurun, dan akhirnya kembali ke planet Royal karena berdiri. Datang cepat dan pergi cepat. Seluruh proses tertib, dan tidak bingung sama sekali. Ini adalah pasukan elit dari Kekaisaran Bima Sakti. Terutama 4 aula utama Azure Dragon, White Tiger, Red Finch, dan Black Tortoise Hall. Ini adalah kekuatan paling misterius dan kuat dari Kekaisaran Bima Sakti. Setelah semua orang ekstra mundur, Nimbus mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke kura-kura raksasa, berdiri di depan Astrid dan David. Lihatlah 3 kerabat terdekat di depan Anda. Pada saat ini, Astrid tidak bisa menahannya lagi, dan bergegas langsung ke pelukan kaisar. Ibu, aku merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Kembalilah saja. Gamora menepuk punggung Astrid dengan lembut. Paman Barlowe, kata David. David, apakah Anda menggertak putriku selama ini? Jika Anda memberitahu saya, jangan salahkan saya. Nimbus berhenti tiba-tiba. Dia ingin menyampaikan beberapa kata dan menemukan bahwa dia tampaknya tidak menjadi lawan David. Bahkan jika seluruh Kekaisaran Bima Sakti dihitung, itu bukan ancaman bagi David. Lalu aku mengambilnya kembali. Setelah memikirkannya, saya melanjutkan, meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda harus berani menggertak Astrid. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi sebagai seorang ayah. Setelah berbicara, Nimbus juga memerah. Alih-alih kekuatan, terlihat sangat pucat dan lemah. Nova dan Celeste tidak bisa tidak lucu ketika mereka mendengar Nimbus di luar. Semut abadi setengah step, sebenarnya mengancam keberadaan David. Bahkan jika Putri Nimbus adalah orang kepercayaan David, itu tidak terbayangkan. Di Starvoid Realm, semuanya hormat.
Kecuali untuk orang tua seperti orang tua. Bahkan seperti hubungan Nimbus dan David, melihat David masih memberi hormat. Untungnya, semua orang yang mengenal David tahu bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, Nimbus tidak bisa berdiri di depannya dengan tenang. Paman Barlowe terjamin, karena aku berjanji untuk merawat Astrid, bagaimana aku bisa menggertaknya? Jawab David sambil tersenyum. Saya tidak bermaksud marah karena tersinggung. Terutama, dia tidak merasakan kekuatannya sama sekali, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kekuatannya hanyalah sarana untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Itu dia. Ayah Kaisar, David tidak menggertakku. Dia sangat baik padaku. Aku sangat senang selama ini meninggalkan rumah. Astrid menjelaskan dari lengan Gamora. Harapan seperti ini. Bagaimanapun, Nimbus sudah lama mengetahui bahwa dia bukan lawan David, dia tidak bisa menarik wajahnya. Sejak lahir, Pangeran Kekaisaran Bima Sakti, di sepanjang jalan untuk menjadi pemilik nasional, hampir semuanya berdiri di ujung piramida galaksi Bima Sakti. Paman Barlowe, Bibi Gamora, Astrid, aku mengirimmu kembali. Begitu lama, aku harus kembali ke kota kelahiranku terlebih dahulu dan menunggu kunjungan. Mengirim Astrid ke tangan Nimbus, David siap untuk pergi. Oke, ayo pergi. Kalau begitu aku tidak akan memberimu lagi. Nimbus berkata tanpa ekspresi. Untuk David melarikan diri dari Astrid. Dia telah khawatir sejauh ini. Jaket kapas kecil yang terangkat seperti batu giok itu melarikan diri oleh David. Nimbus bisa nyaman. Tidak perlu mengirimkannya, keluargamu terpisah begitu lama, kamu harus bersatu kembali. Aku kembali dulu, Astrid, tunggu sebentar aku akan menjemputmu lagi. David, pergi. Sister Celia masih menunggumu. Selamat tinggal, David berbalik dan pergi. Ayo juga. Nimbus dan pestanya meninggalkan bagian belakang kura-kura raksasa dan mulai mendarat dengan planet royal. Kemudian, retakan besar muncul di depan kura-kura raksasa. Di bawah tatapan Wilfred dan yang lainnya, itu masuk seperti ini dan menghilang. Meskipun itu bukan pertama kalinya saya melihat ruang robek kura-kura raksasa dan bergegas di ruang dimensi tinggi, Wilfred dan Nimbus masih merasa sangat mengejutkan. Alam abadi, kapan saya bisa mencapai ranah ini? Saya tidak tahu bagaimana anak David dibudidayakan. Usia muda seperti itu abadi. Bab 1957. Tujuan berikutnya dari kura-kura raksasa adalah kota kelahiran Anda. Sebuah planet bernama Blue Star. Nia juga orang-orang dari Kekaisaran Bima Sakti. Anda harus mengirimnya pulang terlebih dahulu, dan semua orang pergi ke bumi. Dengan kecepatan kura-kura raksasa, tepat setelah beberapa saat, ia mencapai bintang kota kelahiran Anda Blue. Tapi kali ini kura-kura raksasa tidak memiliki ruang dimensi tinggi. Semua orang baik-baik saja di sini, jangan keluar, agar tidak menyebabkan sensasi seperti sekarang. Tubuh penyu ini terlalu besar, dan kemanapun Anda pergi, itu akan menyebabkan orang lain waspada. David berkata kepada semua orang. Oke, David, mari kita kirim Pritaria. Kami menunggumu di sini. Jawab Celeste. Tuan muda, jangan gunakan itu. Aku hanya kembali sendiri, jangan ganggu kamu. Nia dengan cepat menolak. Sejak David, dia selalu menempatkan posisinya sangat rendah. Tidak seperti wanita di sebelah David, dia hanya keponakan. Pergi, dan Sphairy, aku akan membawamu kembali. Ini benar-benar tidak perlu. Tuan muda, aku bisa. Jangan mendengarkan kata-kata tuan muda. Tidak, bukan itu. Itu hanya takut akan menyusahkanmu. Nia dengan cepat menjelaskan. Nia, aku harus mengucapkan beberapa kata, kamu selalu menganggap dirimu terlalu rendah hati. Aku tidak akan membiarkan hal ini di masa depan, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu mengikuti aku lagi. David berkata dengan serius. Tetapi, tidak ada, tapi hanya itu, katakan saja, menari ringan, di depanku, jangan berhati-hati, berani, belajar dari Sandi. David, apa yang kamu katakan? Sandi sangat tidak puas. Aku pujian kamu. David tertawa. Potong. Aku tidak bodoh, kamu jelas mengatakan bahwa aku tidak sopan, berpikir bahwa aku tidak bisa mendengarnya. Sehat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Lihat, sama seperti ini, kurasa itu bagus. David, kau mengambil aku analogi, aku tidak bergantung padanya. Sandi marah dan marah. Oke, aku salah, kamu tidak benar untuk memuji, maka aku tidak akan memuji kamu di masa depan. Kamu sama sekali tidak memuji aku. Aku tahu, Tuan Muda. Terima kasih. Mata Mia mulai merah. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 peri Kekaisaran Bima Sakti, dia disebut tarian peri oleh banyak pria. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tampaknya berada di tepi bahaya. Alasan utamanya adalah tidak ada latar belakang.
Di antara 4 peri utama, Astrid adalah yang paling suka hewan peliharaan dari Kekaisaran Bima Sakti, dan 2 lainnya berasal dari keluarga besar. Hanya Mia yang lahir dengan kekuatan kecil di Blue Star. Tidak ada dukungan kuat di belakangnya, membuatnya setipis es. Tidak ada kualifikasi untuk menolak undangan apapun, dan Anda hanya bisa berlari di sekitar galaksi Bima Sakti siang dan malam. Kinerja atau dalam perjalanan untuk melakukan. Dia sering terpana oleh seorang pria besar dan tidak berani mencicit. Untungnya, keluarga Kalisto 3 orang muda memblokirnya banyak orang. Untuk bertemu dengan aman David. Mia selalu ingin mempertahankan hubungan dengan David. Saya takut pihak lain akan meninggalkan dirinya sendiri. Setelah dukungan David hilang, hari-harinya akan menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Jadi tanpa sadar bangun dengan hati-hati. Bahkan, Mia juga iri pada Sandy dan mereka membuat masalah dengan David. Tapi tidak berani bergabung. Sekarang David telah membuka kata-katanya. Dia akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran. Setelah tubuh rileks, gerakan yang tidak dapat dijelaskan menyapu. Mia tidak bisa menahan menangis. Berpikir di hatiku. Saya dapat mengikuti tuan muda dalam hidup ini, itu benar-benar berkah saya sendiri. Bahkan jika dia rela mati untuk tuan muda. Ayo pergi. Setelah David berkata, tidak peduli apakah Mia bersedia, dia menarik tangan lawan, merobek celah ruang, dan berjalan keluar bersama. Galaksi Bima Sakti dan Blue Stars. Sebuah retakan kecil muncul, dan kemudian kedua sosok itu keluar dari dalam. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian siapapun. Mia, kamu kembali untuk bersatu kembali dengan keluargamu selama beberapa hari. Setelah beberapa saat, aku akan datang untuk menjemputmu lagi. Sekarang kamu belum mencapai alam abadi, kata David dengan lembut. Terima kasih atas tuan muda. Aku pasti akan bekerja keras untuk berusaha mencapai keabadian sesegera mungkin, agar tidak membiarkan tuan muda kecewa. Mia mengubur kepalanya dan berbisik. Saat ini David memegang tangannya. Akibatnya, wajah Anda memerah, dan dia tidak berani memandang David. Untuk pertama kalinya oleh pria yang dia sukai, Mia tidak menyebutkan betapa bahagianya dia. Dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Aku berkata, jangan terlalu sopan padaku, kita tetap berhubungan ketika kita kembali. Keduanya kemudian bergerak ke arah keluarga Concord Blue Star. Pusat galaksi Bima Sakti, di atas planet Royal. Keluarga Nimbus, ditambah Wilfred duduk bersama. Astrid, berbicara dengan ibuku, kemana kamu pergi selama ini? Gamora bertanya. Saya sudah lama tidak melihat putri saya, dan saya secara alami bertanya kemana saya pergi. Nimbus dan Wilfred juga mengangkat telinga mereka, menunggu dengan tenang untuk jawaban Astrid. Mereka juga penasaran di mana David membawa Astrid. Ibu, kami pergi ke tempat bernama Starvoid Realm. Astrid menjawab. Bintang, apakah jauh? Gamora melanjutkan. Seharusnya jauh. Tapi beberapa hal yang aneh adalah mereka juga mengendarai kura-kura besar itu. Ketika kami pergi, butuh sekitar 2 tahun, tetapi hanya butuh 10 hari ketika kami kembali. Saya tidak tahu mengapa. Anda harus bertanya kepada David. Gamora tidak merasa banyak, tapi Nimbus dan Wilfred saling melirik satu sama lain, dan matanya penuh dengan kejutan. Astrid tidak mengerti, tapi mereka mengerti. Di ranah abadi, Anda dapat merobek ruang sesuka hati dan berjalan bebas di ruang berdimensi tinggi. Jika Anda maju dengan kecepatan yang sama, semakin tinggi dimensi ruang, semakin jauh jaraknya secara bersamaan. Butuh 2 tahun ketika saya pergi, dan hanya butuh 10 hari ketika saya kembali. Waktu telah dipersingkat begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa dimensi ruang di 2 jalan bergegas berbeda. Jelas, dimensi ruang lebih tinggi. Tinggi spesifik tidak diketahui. Lagi pula, mereka hanya setengah step abadi. Bahkan dunia abadi yang sebenarnya belum tiba. Bagaimana Anda tahu tentang alam abadi? Singkatnya, pastikan, kekuatan David menjadi lebih kuat setelah bertahun-tahun. Entah orang yang lebih kuat diikuti. Astrid, apakah kamu masih kembali kali ini? Nimbus tidak bisa membantu bertanya. Aku memikirkannya. Sepertinya aku punya satu lagi. Siapa? Tuanku. Bab 1288. Puan, apakah kamu beribadah? Siapa pihak lain? Pria dan wanita? Identitas apa? Kekuatan apa? Begitu dia mendengar putrinya beribadah, Nimbus berseru. Guru tidak disembah. Setelah ibadat yang berhasil, itu milik denyut nadi yang sama. Sebagian besar kekuatan galaksi didasarkan pada keluarga. Dengan koneksi darah, itu akan lebih kohesif. Kekuatan yang ada dalam hubungan antara magang bukan tanpa, tetapi ada sangat sedikit. Selama guru berhasil, kemudian hidup dan kematian kedua belah pihak terikat bersama. Kuasai 2 kata, 1 ayah, itu adalah setengah dari makna ayahnya. Setelah hubungan ini terbentuk, itu akan mengikuti kehidupan. Itulah mengapa Nimbus sangat memperhatikan. Bagaimanapun, ini bukan masalah sepele. Oh,
Ayah, Anda bertanya kepada saya banyak pertanyaan, mana yang harus saya jawab? Astrid ditanya dan tidak tahu pertanyaan mana yang harus dijawab. Kalau begitu datang satu persatu. Tuanmu adalah pria atau wanita? Nimbus pertama kali mengajukan pertanyaan pertama. Jika pihak lain adalah seorang pria, dia khawatir putrinya akan ditipu. Sejak usia dini, Astrid benar-benar bunga yang terangkat di rumah kaca dan belum melihat kegelapan dunia luar. Meskipun David tidak perlu khawatir tentang masalah ini, Nimbus tidak bisa membantu bertanya. Tentu saja itu seorang wanita. Astrid melirik ayahnya. Identitas apa? Lord Sekte Sekolah Ubin penuh warna. Apakah itu kuat? Mereka yang bisa menjadi pangeran harus kuat. Seberapa kuat? Sister Selena mengatakan bahwa tampaknya itu adalah puncak dari tingkat tertinggi keabadian, yang merupakan level terakhir dari dunia abadi. Jika Anda menerobos, itu adalah orang suci setengah langkah. Astrid berpikir untuk menjawab. Pembagian kekuatannya tidak terlalu banyak. Namun, di bawah, saya masih tahu beberapa. Nimbus mendengar kata-kata dan terkejut pada saat yang sama. Eternal Supreme Peak, apakah ini setengah langkah Sein? Kekuatan ini cukup untuk menyapu semua galaksi di sekitar. Tepat ketika ketiganya terkejut. Astrid tiba-tiba membuat kalimat lain, Tuan itu kuat, tetapi lebih jauh dari David, ayah, ibu, dan kakek. Anda tidak tahu, David sekarang menjadi kepercayaan semua makhluk dari seluruh bintang itu, karena dia menyelamatkan Star Void Realm. Jika bukan karena dia, Star Void Realm takut diserang oleh pasukan lain, dan itu akan terfragmentasi. Selama berbicara, wajah Astrid bangga. David sangat baik, semakin terbukti bahwa visinya salah. Siapa yang tidak ingin pria yang Anda sukai, adalah pahlawan besar. Pada awalnya, dia memilih untuk pergi dengan David dan berjalan menjauh dari tempat lain. Astrid bertekad. Untungnya, para suster tidak menganggapnya sebagai orang luar sama sekali. Hidup dengan semua orang membuat Astrid merasa sangat bahagia. Saya tidak menyesali keputusan awal saya. Kejutan ketiganya Nimbus belum berakhir, dan bom berat yang dilemparkan oleh Astrid tertegun. Kekuatan Eternity Supreme Peak lebih jauh dari David. Kekuatan seperti apa David? Apakah Anda pernah mencapai orang-orang kudus? Salah. Itu pasti orang suci, kalau tidak, ia memiliki begitu kuat untuk menyelamatkan Star Void Realm. Ketiganya merasa bahwa otak mereka tidak bisa berbalik. Mereka tidak bisa mengerti. Ketika David meninggalkan ranah Nimbus, ia baru saja melangkah ke dunia abadi. Bagaimana dia melintasi dunia abadi dalam waktu yang singkat? Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, ini tidak tinggi, bukan? Nimbus dan Wilfred telah tinggal lama untuk waktu yang lama. Keduanya adalah yang paling jelas betapa sulitnya mencapai dunia abadi yang sebenarnya. Akibatnya, itu sesederhana David. Tidak ada hambatan sama sekali. Belum lagi dunia abadi, bahkan memasuki orang-orang kudus tidak dapat menghentikannya. Mungkin ini orang yang dipilih oleh surga. Kecuali jawaban ini, mereka tidak bisa memikirkan mengapa David bisa melakukannya hari ini. Ini tidak sesederhana menciptakan sejarah, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk dicapai di masa depan. Ini dapat dianggap tidak ada zaman dahulu sebelumnya. Setelah 1 menit penuh, mereka bertiga muntah dalam-dalam. Astrid tersenyum dengan wajah. Ekspresi ketakutan ayahnya, ratu ibunya, dan kakek, sudah menebak ketika dia mengatakan itu. Suatu kali dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah yang terbaik. Tidak peduli apa yang terjadi dan merepotkan, selama bapak ada di sana, semuanya dapat dengan mudah diselesaikan. Sampai bertemu David, Astrid tahu bahwa masih ada lebih banyak orang yang lebih kuat dari ayah mereka. Di dunia Star Void Realm, ada lebih banyak orang yang lebih kuat dari kaisar ayah, yang tak terhitung jumlahnya. Astrid, apa yang kamu bicarakan? Bukankah dia bercanda dengan ayahnya? Nimbus menanyai dia kembali kepada Tuhan. Astrid tidak mau mendengar, dan dia sangat tidak bahagia. Ayah, apa maksudmu? Jangan percaya padaku. Kapan aku berbohong padamu? Sekarang aku pasti akan memberitahumu bahwa apa yang baru saja aku katakan itu benar, tidak ada pemalsuan sama sekali. David begitu kuat, jika kamu tidak percaya. Ketika dia datang untuk menjemputku lain kali, kamu bisa bertanya kepadanya secara langsung. Astrid, jangan memikirkannya. Ayah Kaisar tidak mempercayai Anda, tetapi Anda mengatakan kata-kata yang terlalu luar biasa. Sebelum David tidak muncul, sang Kaisar Ayah berpikir bahwa ia akan menjadi pencapaian pertama dari galaks tersebut. Alam abadi tidak hanya menjadi kekekalan daripada langkah pertama ayahnya setelah penampilannya, tetapi sekarang telah secara langsung mencapai orang-orang kudus. Saya benar-benar tidak percaya. Bagaimana kecepatan budidaya seseorang yang begitu keterlaluan? Nimbus tersenyum pahit. Jika ini bukan putrinya, dia bahkan tidak akan mempercayainya. Ayah Kaisar, ada orang di luar, ada langit di luar langit. Meskipun Anda tidak percaya, itu memang terjadi. Pergi untuk melihat seberapa besar dunia ini, seberapa luas alam semesta, galaksi Bima Sakti hanyalah peradaban kehidupan tingkat rendah.
Itu hanya katak di bagian bawah sumur. Astrid tidak bisa tidak mulai mendidik ayahnya. Di dalam galaksi, selain David, saya khawatir dia berani mengatakan Nimbus ini. Bahkan, setelah Astrid pergi ke dunia Star Void Realm, dia tidak pergi kemanapun, dan dia telah tinggal di sekolah ubin kaca berwarna-warni. Tapi itu tidak mencegah mereka belajar dari murid-murid sekolah ubin kaca berwarna-warni dan mempelajari beberapa informasi tentang Star Void Realm. Astrid, bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Gamora menyalahkan. Ibu, aku berbicara tentang fakta. Aku tidak berbicara omong kosong. Bahkan jika itu benar, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia adalah ayahmu, dan Tuan Muda tidak dicurigai buruk. Bahkan jika kekuatanmu akan melebihi ayahmu di masa depan, kamu harus menghormatinya. Ibu Ratu, saya tidak memiliki niat untuk menghormati ayah, tetapi saya hanya ingin dia tahu bahwa itu sangat besar di luar dan memberinya beberapa motivasi. Astrid tampak keluhan. Yah, jangan membahas masalah ini jika ibu dan putri Anda. Saya memahami arti Astrid. Galaksi Bima Sakti memang merupakan celah besar dibandingkan dengan peradaban menengah dan senior. Metode ini mundur untuk menerobos ranah abadi. Nimbus berkata dengan serius. Bab 1959. Kemudian Astrid mulai menceritakan pengalamannya lagi. Dari mencapai Star Void Realm, memasuki sekolah ubin kaca berwarna-warni, menyembah impian cucu sebagai guru, sampai dia meninggalkan Star Void Realm. Ini sangat rinci. Nimbus juga mendengarkan dengan sangat serius. Mereka cukup ingin tahu tentang segala sesuatu di dunia virtual bintang ketujuh yang beradab. Ketika Astrid berbicara tentang David memberi mereka 2 kotak kayu kecil yang bisa menyelamatkan hidup mereka di krisis, mereka memiliki minat besar. Astrid, Anda mengatakan bahwa David dapat memberi Anda 2 hal yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat yang kritis sebelum kembali. Wilfred bertanya dengan rasa ingin tahu. Wilfred, David mengatakan bahwa ini adalah avatar terbarunya, yang memiliki kekuatan yang sama dengan David sendiri, tetapi ada juga kerugian, yaitu, hanya ada 2 jam. Astrid menjawab. Itu. Bisakah kamu mengeluarkannya untuk kami? Oke, ada apa dengan ini? Setelah Astrid berkata, dia mengeluarkan 2 kotak kayu kecil yang halus dari tubuhnya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Wilfred menatap 2 kotak kayu dengan hati-hati. Saya tidak melihat keanehan. Saya tidak merasakan kekuatan yang kuat di dalam kotak kayu. Di mata mereka, ini adalah kotak kayu kecil biasa. Itu dia, tanya Nimbus. Itu saja. Astrid mengangguk. Selama Anda membukanya, Anda dapat memanggil avatar David. Ya. Meskipun jawaban positif Astrid, mengapa ketiganya tidak mempercayainya? Kotak kayu kecil yang bebas dapat memanggil avatar dunia suci untuk membantu mereka melawan krisis. Buka saja secara langsung, Wilfred bertanya lagi. Apakah dia merasa sedikit tidak dapat diandalkan? Tidak, ada segel di kotak ini. David mengajari kita cara melepas segel. Hanya dengan membuka kancing segel kita dapat memanggil bagian dari bagian itu. Astrid menjelaskan. Ada segel. Tidak heran tidak ada yang bisa dirasakan. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari. Tapi mereka masih tidak percaya. Apakah kamu sudah membukanya? Tidak. Semua orang baru 2, siapa yang mau membukanya? Selama segel ini tidak terkunci, itu tidak akan bisa kembali, dan 1 akan hilang. Astrid menggelengkan kepalanya. Tidak pernah dibuka, bagaimana Anda bisa menentukan ini benar? Dalam kasus. Wilfred baru saja bertanya dan terganggu oleh Astrid sebelum selesai berbicara. Dalam hal ini, kita semua percaya pada David, mari kita bicarakan, dan apa manfaatnya berbohong kepada kita. Setelah Astrid selesai berbicara, matanya menatap Wilfred. Pertanyaan ini juga menanyakan Wilfred. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya, apa alasan David menipu Astrid para wanita yang mengikutinya. Jika Anda benar-benar tidak berpengaruh, mengapa Anda harus mengeluarkannya lebih banyak? Melihat bahwa Wilfred tidak bisa menjawab terlambat, Astrid melanjutkan, kakek Wilfred kakek tidak bisa menjawabnya. David tidak perlu menipu kita sama sekali. Sebelum itu, kita tidak tahu bahwa dia akan mengambil hal seperti itu untuk semua orang. Ini juga, Wilfred setuju. Jadi kamu tidak boleh mempertanyakan niat David, dia juga untuk keselamatan kita. Oke, Wilfred salah. Wilfred seharusnya tidak mempertanyakan David. Wilfred tidak ragu untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak apa-apa, Paman, aku memaafkanmu, aku percaya David tidak akan memperhitungkan lebih banyak akun. Astrid tersenyum bahagia. Setelah persetujuan Astrid, ketiganya mulai dan dengan hati-hati memeriksa struktur kotak kayu kecil. Ini memang kotak kecil biasa. Aku saling melirik dan ingin membiarkan Astrid membuka pandangan. Tetapi mereka tahu bahwa ini tidak mungkin. Astrid tidak akan setuju untuk membuka kunci segel. Peradaban 9 level, domain Linglan. Kekosongan gelap. Sebuah planet besar diam-diam ada di sana.
Planet ini besar, dan bintang terbesar di hati galaksi, dibandingkan dengan itu, hanyalah sedikit penyihir. Ini tidak besar sama sekali. Di planet ini, ada altar. Tubuh jiwa Kaisar Tsukihime duduk berlutut. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukannya. Tidak ada kehidupan yang hidup di planet ini, tetapi ini bukan bintang yang mati. Berbagai selimut penanaman subur. Ada juga jejak kegiatan kehidupan. Hanya saja makhluk-makhluk di planet ini telah ditransfer, dan sisanya adalah beberapa tanaman. Seluruh planet adalah formasi super besar oleh Ludars. Ada banyak bahan berharga, masing-masing dapat menyebabkan sensasi yang parah. Jika David melihatnya, dia pasti akan menyalakan matanya. Banyak harta berharga. Jika Anda dapat membeli beberapa, para dewa yang Anda dapatkan, mungkin dia bisa membiarkannya terbang langsung di siang hari, bertentangan dengan Kaisar, dan melangkah ke ranah berikutnya. Tetapi harta ini adalah produk yang tidak mencolok. Tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang ingin Anda belanjakan uang di tangan Kaisar yang kuat? Apakah orang kekurangan uang? Domain Linglan adalah semuanya. Apa yang kamu inginkan? Sederhana dan sederhana untuk membentuk kembali tubuh dan mengatakan bahwa itu sulit. Poin kuncinya adalah tubuh fisik seperti apa yang perlu dibentuk kembali. Sederhana bagi orang suci untuk membentuk kembali tubuh untuk Kaisar yang kuat, dan tidak sulit bagi para dewa. Lebih sulit bagi ranah Kaisar. Banyak persiapan yang perlu dilakukan pada tahap awal. Pada saat ini, keempat Kaisar-Kaisar Ludars, Juan, Dixon, dan Kaisar Sun berada di empat arah is planet ini, timur, selatan, dan utara. Karena tubuh ranah Kaisar dibentuk kembali kali ini, itu akan sangat merepotkan, dan butuh waktu lama. Saya telah menyiapkan yang lainnya. Anda hanya perlu melakukannya sesuai dengan persyaratan saya dan melakukannya langkah demi langkah. Kesalahan kecil, kalau tidak, itu tidak hanya akan membentuk kembali kegagalan fisik, tetapi juga melukai jiwa Kaisar Tsukihime. Suara serius Ludars berbunyi dan melewati telinga tiga sisanya. Aku akan mengerti. Harap yakinkan bahwa pendahulu Kaisar Ludars, Kaisar Juan, Dixon, dan Disun menjawab pada saat yang sama. Tentu saja mereka tahu pentingnya hal-hal. Terutama Kaisar Juan. Itu adalah wanita yang Anda sukai, Anda harus berhasil. Terima kasih para pendahulu Kaisar Ludars, terima kasih Kaisar Juan, Kaisar Dixon, Kaisar Sun, terima kasih. Ini adalah kehormatan Kaisar Tsukihime untuk bekerja denganmu. Kaisar Tsukihime mengucapkan terima kasih. Kaisar Tsukihime, kamu tidak harus begitu sopan. Kami adalah salah satu dari 5 Kaisar Linglan. Ini sangat diperlukan. Ini adalah apa yang harus kita lakukan. Kamu hanya perlu memadatkan ketenanganmu dan menunggu tubuh. Juan pertama-pertama merespons. Ya, Kaisar Tsukihime, jangan sopan kepada kita. Semua orang telah bersama satu sama lain begitu lama. Sudah menjadi keluarga. Ngomong-ngomong, aku selalu berterima kasih. Kaisar Tsukihime berkata dengan serius. Oke, waktu itu mendesak, jangan membicarakannya lagi. Setelah pembentukan kembali selesai, Anda perlahan-lahan akan menceritakan yang lama, apakah Anda siap? Ludars menyela. Siap, jawab 3 kaisar bersamaan. Sekarang kita semua siap, maka kita akan. Mulai sekarang. Ludars bernyanyi. Kemudian keempat lampu menerangi seluruh kekosongan. Formasi di planet ini juga telah dimulai. Dari kejauhan, itu menjadi mutiara malam. Bab 1960. Setelah mengirim Anda pulang, David membawa semua orang ke bumi. Jarak dari galaksi ke bumi tidak jauh. Setidaknya terlalu banyak dibandingkan dengan jarak dari galaksi Bima Sakti ke dunia astrologi. Melihat ruang 12 dimensi tertinggi, David dan yang lainnya telah mencapai momen. Dalam tata surya, itu adalah galaksi minimum tempat bumi berada. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di ruang angkasa, dan seorang penyu raksasa mengebornya. Itu David dan pestanya. Kemudian, penyu raksasa dengan cepat menyempit dan diterima oleh Celeste. Semua orang berdiri dalam kekosongan seperti ini, mengawasi planet biru di kejauhan, menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah pergi begitu lama, saya akhirnya kembali. Di belakang mereka ada bola api besar matahari. Orang biasa tidak bisa terlalu dekat dengan matahari sama sekali. Suhu tinggi dapat langsung gasifikasi yang secara instan dapat mendekati benda. Namun, pada tingkat David, api matahari dapat dihancurkan dengan lembut. Tata surya hanya memiliki satu planet kehidupan di bumi. Yang lain adalah bintang mati dengan kondisi yang sangat keras. Hidup tidak bisa bertahan sama sekali. 9 planet ada di sekitar matahari. Melihat posisi di mana David berdiri, Anda dapat melihat bahwa bumi berjalan di pagar matahari dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana kelahiranmu? Nova menunjuk ke planet biru di kejauhan. Ya, Puan, di mana bumi, di mana kita dilahirkan? Selena menjawab. Begitu kecil.
Dibandingkan dengan planet kehidupan galaksi dan fiksi bintang, bumi benar-benar buruk, tetapi orang-orang yang kembali kecil itu kecil, dan segala sesuatu yang seharusnya. Kata David. Planet kehidupan yang begitu kecil, sangat sulit membayangkan bahwa David seperti orang yang sangat cabul. Nova tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebelum datang, dia juga memikirkan apa tempat di mana David dilahirkan, seperti apa itu. Ternyata itu adalah planet kehidupan yang sangat kecil. Itu benar-benar luar biasa. David mendengar senyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan memberitahu Nova bahwa semua yang sekarang berasal dari sistem. Sistem ini adalah produk dari peradaban tingkat Tuhan. Dalam waktu dan ruang itu, bumi tanpa sistem telah lama ditempati oleh keluarga Tufin, menjadi budak yang tidak pernah bisa berbalik. Karena kamu telah tiba di pintu rumah, ayo pergi. Aku yakin semua orang ingin sekali melihat anggota keluarga mereka. Setelah David berkata, dia terbang menuju bumi terlebih dahulu. Dia mengikuti dengan cermat. Setelah kembali ke bumi, kelompok itu dipisahkan secara langsung. Kembali ke setiap keluarga dan cari ibu mereka. Setelah meninggalkan bumi begitu lama, semua orang merindukan anggota keluarga mereka, dan mereka tidak sabar untuk melihat orang tua dan kerabat mereka. David kembali ke kediamannya dengan Celeste dan Nova. Meskipun waktu telah berlalu begitu lama, bumi juga telah berubah secara dramatis, tetapi tempat di mana David telah hidup dengan cara yang sama masih seperti, dan seseorang telah membersihkan. Adapun Isla Age Capital, yang didirikan oleh David, itu telah menjadi chaebol terbesar di dunia dan memiliki kekayaan tanpa akhir. Isla Age Capital berbeda dari konsorsium modal lainnya. Sambil menghasilkan uang ia terus melakukan amal sendiri. Karena itu, diketahui bahwa itu adalah industri Savior David, dan akan lebih besar dan lebih besar. Memberi impian kecantikan dan Nova, David siap untuk melihat mantan orang tuanya, dan kemudian mengunjungi keluarga Celia masing-masing. Bagaimanapun, semua orang meninggalkannya. Di mata keluarga wanita, mereka telah lama menjadi David. Jatuh cinta, Anda harus mengunjunginya. Celeste dan Nova juga tidak dapat tetap diam. David pergi menemui orang-orang tua, dan keduanya berbalik kemana-mana di bumi untuk melihat keanehan seperti apa di sini, dan mereka bisa melahirkan karakter esens seperti David. Bahkan jika itu bukan David, Lorraine dan Selena juga jenius langka di dunia Star Void Realm. David pertama kali bertemu adalah bibinya Sally dan Diana. Untuk penampilan David yang tiba-tiba, keduanya terkejut. Setelah waktu yang lama, Sally dan Diana lebih tua, tetapi penampilan aslinya tidak banyak berubah. Karena David membawa sejumlah besar produk dan gen berteknologi tinggi dari galaksi Bima Sakti, kali ini bumi dapat dikatakan sebagai pengembangan kecepatan tinggi. Harapan hidup rata-rata orang biasa telah mencapai 2 atau 300 tahun. Inilah yang tidak berani saya pikirkan sebelumnya. Sally dan Diana hanya sekitar sepertiga dari harapan hidup rata-rata mereka, dan ada banyak waktu untuk hidup. Selain itu, mereka sekarang layak bernilai tinggi, terawat dengan baik, dan anak-anak dan cucu mereka penuh energi daripada David sebelum pergi. Saat bumi berkembang lebih cepat dan lebih cepat, dapat diperkirakan bahwa rata-rata harapan hidup orang biasa akan terus meningkat di masa depan. Teknologi manusia akan mengantarkan dalam periode ledakan besar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, David muncul di Springfield pada saat berikutnya. Siap melihat Mason Stefani. Setelah mengambil gen, kekuatan Mason Stefani telah sangat ditingkatkan, dan rentang hidup yang sesuai juga meningkat banyak. Di bawah kepemimpinan Mason Stefani, itu telah menjadi tempat paling bergengsi di dunia. Tentu saja, yang paling penting adalah David, penyelamat bumi berasal dari Summerland. Patung-patungnya selalu menjulang tinggi di kotak persegi paling makmur di Springfield, dan itu telah menjadi tempat suci di hati bumi. Setiap tahun, orang-orang di seluruh dunia datang untuk beribadah. Pada saat ini, Mason berurusan dengan tugas global dalam penelitian ini. Betul sekali, ini global. Ini bukan hanya Summerland. Kontradiksi apa yang terjadi di negara-negara lain di planet ini akan menemukan Mason dan membiarkannya menilai. Mason tidak menolak, menangani perselisihan dari perspektif yang adil dan ketat, dan diakui oleh berbagai kekuatan di seluruh dunia, dan tidak ada yang berani mendengarkan. Hari ini, Mason benar-benar berbeda dari lelaki tua yang terkulai dan sekarat. Seluruh orang terlihat lebih muda. Puan tua Stefani masih sangat keras. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mason Stefani. Dia menatap suaranya. Seorang pria muda tidak tahu kapan dia duduk di kursi yang berlawanan. Siapa David? Kunjungan David tidak mengejutkan Mason. Karena Julia telah kembali, dia mendapat berita tentang David dari cucunya. Sekarang David kembali, itu akan datang kepadanya cepat atau lambat. David, aku sudah lama tidak melihatnya, kamu belum berubah sama sekali. Ini masih sangat muda dan tampan. Mason tertawa.
Saya sangat berterima kasih kepada pemuda di depannya. David adalah dermawan yang menghemat hidupnya, lebih dari sekali. Jika dia tidak bertemu David pada awalnya, dia akan kembali ke barat sekarang. Kemudian, invasi galaksi ke bumi bahkan lebih, David mengubah gelombang dan menyelamatkan bumi dalam api. Dan membawa gen, sehingga kekuatan Mason telah tumbuh dengan cepat dan rentang hidupnya dapat diperpanjang. Bersambung.